Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 2, sequel dari Duda Jablay. Plak, sejak kapan kamu mulai sembarangan menanam benih, ha? Dokter Alan membentak dan menampar Ali sekaligus. Tidak pernah sama sekali, Pak. Hanya malam itu saja Ali terlalu banyak minum karena kesal dengan pengkhianatan Karina. Dan sekarang lihat akibatnya, kamu memperkosa anak perempuan orang. Ya Allah, jangan sampai orang di luar sana tahu, apalagi rumah sakit. Bisa dipecat papa kamu ini. Ali. Dokter Alan menarik kerah baju ke meja Ali. Dari sudut bibir Ali sudah keluar darah segar akibat tamparan dari papanya. Yang jelas tidak mungkin wanita penggoda, pakaian dalamnya seperti ini. Dokter Alan melemparkan plastik abu-abu ke depan wajah Ali. Papa tidak mau tahu, kamu harus cari wanita itu sampai ketemu. Kalau tidak, kamu tidak boleh kuliah di Jerman. Paham kamu? Bentak Dokter Alan. Lelaki parubaya itu meninggalkan Ali yang tertunduk. Rasa kesal, marah, dan kecewa menjadi satu. Anak sulung yang diharapkan bisa menjadi seorang yang sukses kelak, malah kini membuat keonaran yang mencoreng nama keluarga. Ayo, obati dulu, ujar Bu Miranti mengangkat wajah Ali. Ia mengompres luka di sudut bibir anaknya dengan air dingin. Assalamualaikum, seru Anissa saat di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, jawab Bu Miranti. Wah, Bang Ali dicium tangan papa ya? Ali memandang adiknya dengan kesal. Malah sewot, makanya jadi anak baik, jadi biar nggak ditabok, ujar Anissa lagi sambil berlalu meninggalkan Ali yang sedang diobati oleh mamanya. Oh iya bang, Sabtu besok Ica pinjam apartemen ya, mau refreshing sebelum UAS, nginep sama teman-teman Ica, izin Ica pada Ali sebelum ia menaiki anak tangga menuju kamar. Pakai aja, tapi jangan diacak-acak, tutur Ali mengingatkan. Bang Ali bukannya mau pergi kuliah ke luar negeri. Ya udah, ikhlasin aja buat Ica apartemennya. Ica mengerjapkan matanya memohon kebaikan hati abangnya yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan Indonesia. Gak bisa, tolak Ali sambil mengangkat tangannya. Udah Ica, sana mandi dulu, bawa bola basket gitu, tita Bu Miranti pada putri bungsunya. Mah, bantu Ali ngomong sama papa, rengek Ali pada mamanya. Bu Miranti hanya diam, tidak menolak, tidak juga mengiyakan. Entah bagaimana nanti jadinya. Sementara itu, Parni mengemas pakaiannya ke dalam sebuah tas ransel. Ia memutuskan untuk pergi, karena jika dia terus di rumah, ingatannya tentang Ali bisa mengakibatkan dia gila. Parni, kamu mau kemana? Tanya Bu Parti yang terbelalak heran melihat tubuh kurus lunglai Parni keluar dari kamarnya sambil menggendong tas ransel. Bu Parti meninggalkan aktivitasnya mengiris bawang lalu menghampiri Parni. Parni mau kerja Bu. Parni pamit ya, salam buat Parni. Nanti kalau Parni sudah dapat tempat tetap, Parni akan kabari ibu, tutur Parni sambil menarik punggung tangan ibunya. Restui Parni ya Bu, ucapnya lagi. Tapi kamu bukannya lagi sakit? Parni sudah sehat Bu, ibu jaga diri ya. Tanpa melihat lagi raut wajah ibunya, Parni setengah berlari keluar dari rumah. Bu Parti yang masih belum sadar dengan yang baru saja terjadi, hanya bisa tercengang saat pintu pagar kembali ditutup Parni. Parmi, teriak Bu Parti, memanggil Parmi yang sedang berada di dalam kamar. Dengan tergopoh, Parmi keluar kamar, merapikan kancing bajunya yang belum lama diacak-acak oleh Anton. Ada apa Bu? Tanya Parmi dan Anton bersamaan. Parni pergi, cepat susulin Anton. Dengan gemetar, Bu Parti meminta Anton menyusul Parni. Pergi kemana Bu? Ke warung, tanya Parmi dengan polosnya. Bawa ransel Mi. Mau beli apa ke warung sampai bawa ransel? Parmi mengerutkan keningnya mencoba berpikir keras. Anton mencubit gemas pipi istrinya. Dah sana, kamu masuk nemenin si kembar. Biar papa susulin teh Parni bersama ibu, ujar Anton sambil mendorong tubuh Parmi agar kembali masuk ke dalam kamar. Parmi menurut dengan pikiran masih bertanya-tanya.
Ngapain disusulin? Orang cuma ke warung. Tobat, Parmi, tobat. Dengan menggendong tas ranselnya, Parni pergi menuju sebuah gedung sekolah, tempat di mana Iqbal mengajar. Dengan menahan air mata, ia meminta izin pada penjaga sekolah agar memberinya izin untuk masuk bertemu dengan Iqbal, dengan alasan ingin memberi kejutan. "Ruang kelasnya di mana ya, Pak?" tanya Parni pada penjaga sekolah. "Paling ujung, Neng, ruang kelas 12. Dengan berdebar, Parni melangkahkan kaki menuju ruang kelas tersebut. Keadaan sekolah hening karena semua sedang fokus menerima materi ajar. Dengan air mata yang membanjiri pipinya, Parni memperhatikan Iqbal yang sedang mengajar di dalam sana. Dengan begitu penuh wibawanya. Ya Allah, betapa ia mencintai lelaki itu. Tetapi ia juga harus melepaskannya. Iqbal pantas untuk mendapatkan wanita yang lebih baik darinya. "Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu menemukan wanita yang lebih baik dari aku." Parni berjalan cepat keluar dari area sekolah Iqbal, tetapi sebelumnya ia sudah menitipkan sepucuk surat untuk Iqbal pada penjaga sekolah. Ia berharap Iqbal menerima keputusannya dan mau memaafkannya. Walau hatinya begitu sakit saat ini, dengan naik turun 2 angkutan umum, sampailah Parni di terminal Lebak Bulus. Berkali-kali ia menghembuskan nafas kasar. Kemana kakinya ini harus melangkah? Ia tidak tahu. Ia memilih membeli tiket tujuan Surabaya. Semoga ia bisa melupakan semua kejadian kelam di Jakarta dan hanya akan kembali lagi jika rasa sakitnya sudah sembuh. "Pak Iqbal," panggil penjaga sekolah tersebut saat Iqbal akan mengeluarkan motornya dari parkiran. "Ya Pak, ada apa?" tanyanya. "Ini ada titipan surat dari wanita bernama Parni," sambil memberikan sepucuk surat pada Iqbal. "Parni tadi kesini?" tanya Iqbal dengan pupil melebar. Dadanya berdegup sangat kencang. "Iya, izin sama saya mau lihat Bapak di kelas, jadi saya persilahkan." "Emang Bapak tidak tahu?" "Saya tidak tahu, Pak. Bawa ransel seperti mau pergi kemana?" terang penjaga sekolah lagi. "Hah? Beneran?" tanyanya lagi dengan tubuh menegang. "Terima kasih, Pak," ucap Iqbal. Lalu dengan tergesa membuka surat dari Parni. "Assalamualaikum Mas, bagaimana kabarnya? Semoga Mas Iqbal baik-baik saja. Maafkan saya yang tidak berani bertemu. Saya pamit, ingin menyembuhkan luka hati dan tubuh saya. Semoga Mas Iqbal mengerti. Maafkan saya dengan terpaksa membatalkan semuanya. Saya tidak punya pilihan lain. Satu hal yang harus Mas tahu, dimanapun saya nanti, saya akan baik-baik saja. Jaga diri ya Mas, I love you." Air mata terjun bebas dari kedua matanya, bahkan kini tangannya meremas kuat kertas dari Parni. Cepat ia memakai jaket dan helm. Tujuannya saat ini adalah rumah Anton untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Sementara itu, Parmi menunggu lama di teras rumah. Ketiga anak-anaknya untung saja siang ini anteng dan tidur lebih cepat. Bolak-balik ia mengintip ke pintu pagar, berharap suaminya kembali bersama ibu dan tetenya. Namun tidak ada siapapun di sana. "Teh Parni ke warung siapa sih? Lama betul," gumamnya. "Ini lagi si sayang sama ibu, gak balik-balik. Ikut jajan cilok apa ya?" ocehnya lagi. Parmi memilih kembali ke dalam rumah. Ia berjalan masuk ke dalam kamar Parni, membuka lemari pakaian. Benar saja baju tetehnya hanya tersisa sedikit di dalam lemari. Ya Allah, Teh Parni berarti pergi beneran, lirih Parmi dengan bahu melorot. Matanya beralih pada meja rias kecil. Hampir semua benda di sana sudah tidak ada. Tersisa bedak tabur bayi, jepit rambut, dan lipstik Parni yang selalu dipakai oleh tetehnya. Kening Parmi tiba-tiba berkerut. Wah, bener-bener si teteh. Lipstik 2 juta saya dia juga bawa, oce Parmi sambil menggelengkan kepala. Kreng, suara pintu pagar dibuka. Setelah berlari, Parmi keluar dari kamar, lalu menghampiri siapa di depan sana. Benar saja, suami dan ibunya baru saja kembali, tanpa adanya Parni. Gimana Bu? Mana Teh Parni? Tanya Parmi, khawatir. Apalagi wajah ibunya kini basah kembali. Tidak ada sayang, kita tidak tahu Teh Parni kemana, sahut Anton dengan suara lemah. Di warung Ucok kali, ujar Parmi.
Sayangku, cintaku, permaisuriku, ratu lemotku, Teh Parni itu kabur dari rumah, bukan ke warung. Tapi kabur beneran sayang, terang Anton sambil mencubit gemas pipi Parmi. Lemot dipiara, sudah tahu lagi susah, kamu masih aja nggak nyampe ke sana otaknya Parmi. Nggak tahu lagi deh ibu sama kamu. Kalau ibu jadi Anton, kamu udah ibu museumkan. Bu Parti menggelengkan kepala, lalu masuk ke dalam rumah tanpa semangat. Teh Parni yang pergi, kenapa Parmi yang mau dimuseumkan? Emang salah ibu apa sayang? Tanya Parmi pada Anton dengan polosnya. Salah ibu itu kenapa terlalu menggemaskan? Anton sudah mengangkat tubuh sintal Parmi masuk ke dalam rumah. Emang mau tambah lagi? Tanya Parmi dengan wajah memerah malu, sambil tangannya bermain di dada suaminya. Duh, kalau ke situ cepet banget nih sayangnya aku. Anton terbahak. Papa belum makan, ambilkan deh sayang, bawa ke kamar ya. Tita Anton pada Parmi, menurunkan Parmi di gendongannya tepat di area dapur. Parmi mengangguk, lalu dengan cepat mengambilkan nasi untuk suaminya, sedangkan Anton memilih masuk ke kamar untuk mandi. Sementara itu, Ali sibuk mempersiapkan semua berkas yang ia butuhkan untuk kepergiannya ke Jerman, mulai dari SKCK, surat keterangan bebas narkoba, dan berkas lainnya yang ia butuhkan nanti di sana. Ia bahkan sudah membeli tiket pesawat yang akan berangkat hari Sabtu siang. Setuju atau tidak setuju papanya, ia harus berangkat. Tidak mungkin ia mengabaikan kesempatan untuk kuliah di sana, apalagi melalui jalur beasiswa. Semua sudah ia urus dan membayarnya dari kantong sendiri tanpa meminta pada papa dan mamanya. Tiketnya sudah? Tanya Bu Miranti saat menghampiri Ali yang sedang merapikan buku-bukunya di kamar. Semua sudah mah, jawabnya. Tinggal restu papa saja yang belum, ujarnya lagi sambil terduduk lemas di dekat mamanya. Mama akan bantu cari wanita itu. Jika sudah ketemu dan yakin dia, kalian akan tetap mama nikahkan. Kamu harus membawanya nanti ke sana, terang Bu Miranti tegas. Iya mah, Ali setuju, sahut Ali sambil tersenyum tipis. Walaupun Ali tidak cinta, Ali akan berusaha tanggung jawab. Plak! Tidak cinta dari mana? Teriak Bu Miranti setelah memukul lengan Ali. Anak perawan orang kamu gagahi. Mungkin tidak hanya satu kali, mengingat bau percintaan sangat menyengat seperti itu. Tutur Bu Miranti sewot. Pusing Mama Li. Maaf mah, tapi Ali janji akan bertanggung jawab. Oke, Mama pegang ucapan kamu. Bu Miranti keluar dari kamar anaknya. Ali kembali termenung, apalagi sudah 3 malam sejak kejadian itu. Ia terus saja memimpikan wanita yang ia gagahi. Ali meremas rambutnya kasar. Siapa kamu, bisiknya? Wajah yang tidak asing, tapi siapa? Ali mencoba mengingat-ingat saudara atau mungkin teman kampusnya, tapi sepertinya bukan. Sore itu juga, Iqbal menyambangi rumah Anton. Mata Iqbal berkaca-kaca saat mengetahui Parni benar-benar pergi meninggalkan dirinya. Dan yang paling menyedihkan, mereka tidak ada yang tahu Parni pergi kemana. Sabar Bal, mungkin belum berjodoh, ujar Anton sambil merangkul pundak Iqbal. Gue berharap Parni tidak melakukan hal nekat Ton, sahutnya. Gue tahu siapa Teh Parni, ia masih ada iman. Tidak mungkin berbuat nekat. Berdoa saja kita segera dapat kabar darinya, ujar Anton lagi. Minum Mas Iqbal? Parmi mempersilahkan Iqbal untuk meminum teh yang ia suguhkan. Terima kasih Mi, ujar Iqbal sambil melirik sekilas Parmi. Tato di leher gede banget gitu, ledek Iqbal. Mencairkan suasana, Anton meraba lehernya sambil menyeringai. Tuh, zombinya, tunjuk Anton pada Parmi yang berjalan ke arah dapur. Sabar ya Bal, gue doain lu sesegera mungkin mendapatkan biangnya zombie, ujar Anton lagi sambil tersenyum lebar. Setelah sholat maghrib, Iqbal pamit pulang. Ia memilih untuk tidak langsung pulang, tetapi ia berinisiatif untuk bermalam di apartemen yang sedang ia cicil. Ya, di apartemen yang sama tempat Ali berada. Setelah memarkirkan motor besar di area parkir apartemen, ia berjalan masuk melalui lobi belakang, berjalan menuju lift. Ting, pintu lift terbuka.
Iqbal masuk ke dalamnya, disusul seseorang laki muda. Iqbal menoleh sekilas. Ali ya? Iqbal mengenali Ali. Iya, saya Ali. Mas siapa? Saya Iqbal, saudaranya suami Parmi. Kenal Parmi kan? Oh, Teh Parmi. Iya, ingat mas. Gak bakalan bisa saya lupakan. Kita pernah bertemu di acara akikah anaknya Teh Parmi ya? Iya, betul. Teh Parmi sehat mas? Sehat, alhamdulillah. Teh Parmi, sehat. Syukurlah si kembar sudah bisa apa mas? Sudah bisa berjalan dan mulai bicara. Oh, wah, sudah lama juga saya tidak silaturahim ke sana. Sudah setahun kayaknya, ujar Ali lagi. Salam ya mas kalau ketemu. Oke, saya duluan ya, pamit Iqbal karena ia sudah sampai di lantai 6. Sementara itu Dr. Alan akhirnya memberi restu pada Ali untuk melanjutkan studi S2 di Humboldt. Dengan catatan, jika wanita yang ia gagahi berhasil ditemukan, Ali akan pulang ke Indonesia untuk menikahi wanita tersebut, lalu membawanya serta ke Jerman. Berat hati sebenarnya bagi Dr. Alan, karena bagaimanapun belum ada dalam silsilah keluarga besarnya ada anggota keluarga yang mencoreng nama keluarga dengan perbuatan bejat seperti ini, yang seharusnya tak dapat diampuni. Sudahlah Pak, Ali sudah berjanji, pasti ia tepati. Jangan kepikiran terus, nanti Papa bisa sakit, tutur lembut Bumiranti sambil mengusap lengan suaminya. Yuk kita antar anaknya ke bandara, ajak Bumiranti menarik tangan suaminya agar berdiri dari duduknya. Ali sudah siap berangkat, koper, ransel, berkas-berkas tak lupa tiket dan data diri lainnya sudah ia siapkan. Ia sudah duduk di sofa depan televisi sambil menanti kedua orang tuanya keluar dari kamar. Bang, hati-hati ya, ujar Ica sambil menepuk pundak Ali. Loh, kamu gak ikut antar abang? Enggak mau kerkom di apartemen. Bye bang, cuk. Ica mengecup pipi abangnya lalu berjalan naik ke lantai 2 untuk berpamitan pada papa dan mamanya. Tidak lama berselang, Ica turun bersama kedua orang tuanya melewati Ali sambil melambaikan tangan. Ayo, kita juga harus berangkat, ujar Bumiranti sambil menarik tangan kedua pria di sampingnya yang masih bermusuhan. Hanya memakan waktu sejam, Ali dan kedua orang tuanya sudah sampai di bandara. Masih ada 1 jam lagi sebelum check-in. Bumiranti memilih mengajak anak dan suaminya berbicara di kafe yang tidak jauh dari pintu keberangkatan. Sementara itu, Ica dan 3 orang temannya sudah sampai di apartemen Ali. Ica sangat senang akhirnya bisa menginap di sini setelah lama menanti waktu yang tepat. Untung saja abangnya Ali mau berbaik hati. Abang lu ganteng banget, Cah, puji Anita, teman Ica. Gue aja cantik, ya abang gue harus ganteng dong, sahut Ica sambil memainkan rambutnya. Iya tuh, kayak model ya, kenalin ke kita dong, rengek Manda kali ini. 3 orang teman Ica masih asik memandang foto besar Ali yang terpajang di dinding ruang televisi. Nonton yuk, Anita mengambil remote TV. Oh iya, gue ke kamar sebentar ya, mau rebahan. Kepala gue kok sakit. Tuh, pizza, makan aja. Bebas lu di sini mau ngapain aja, asal ntar malam kita siap tempur belajar. Ica masuk ke dalam kamar abangnya, merebahkan tubuh di atas ranjang besar milik abangnya. Matanya benar-benar mengantuk. Ia meletakkan ponsel persis di sampingnya, terlelap begitu nyaman. Sampai, puk, aduh, Ica terbangun, kaget dengan suara benda jatuh. Setelah dilihatnya ternyata ponselnya terlempar ke bawah sofa persis di samping ranjang. Sambil mengucek mata, ia meraba kolong sofa. Tangannya menyentuh sesuatu selain ponselnya. Ia mengambil ponselnya terlebih dahulu, kemudian mengambil benda yang ia rasa aneh. Keningnya berkerut sambil membolak-balik benda tersebut di tangannya. Apa ini? Parni? Gumamnya dengan dada berdebar. Seperti nama siapa ya? Aduh, gue kok deg-degan. Ica bermonolog. Cepat ia memencet ponsel mamanya, namun tidak diangkat. Ia mencoba ke ponsel Ali, tidak diangkat juga. Ica mencoba kembali menelpon mamanya. Halo mama, Ica nemu cincin seperti cincin pertunangan di kolong sofa apartemen Bang Ali. Ada namanya Parni. Sayang, masa lipstik ibu yang mahal dibawa Teh Parni? Rengek Parmi pada suaminya yang saat ini sedang menyantap makan siangnya dalam kamar sebelum berangkat mengajar.
Yang mana? Tanya Anton. Yang 2 juta itu, Pak, yang suka dipakai Syahrini. Anton tersedak. Parmi dengan cekatan memberikan minum pada suaminya. Kok mahal betul lipstiknya, Bu? Is, kan bisa kenyal itu loh, Pak. Nggak kriuk kayak bibir Teh Parmi. Ya sudah, nanti beli lagi. Jangan mahal-mahal, Bu. Sayang uangnya. Iya, Ibu mau beli lipstik yang dipakai Nikita Mirzani aja ya, Pak. Murah, 500.000. Ibu mau beli 4 buat stok. Seksi tau, Pak. Siapa tahu bibir Ibu bisa kayak Nikita Mirzani. Gini nih bibirnya. Parmi memonyongkan bibirnya di depan Anton. Anton syok menatap wajah istrinya yang sangat menggemaskan saat ini. Apalagi saat istrinya sedang membuka baju kaosnya untuk merayu dirinya. 500 dikali 4 ya 2 juta sayang, terang Anton sambil terkekeh. Ya sudah kalau tidak boleh. Parmi memakai kembali baju kaos yang sudah ia buka tadi. Anton terbahak keras. Bahkan ia meninggalkan piring makannya dengan sigap menggendong Parmi lalu membawanya ke atas ranjang. Pah, cepat susulin Ali, ujar Bu Miranti panik. Bahkan kakinya melangkah menjauhi area parkir. Ada apa, Mah? Ica menemukan cincin di kolong meja di apartemen Ali. Ah, sudah nanti saja ceritanya. Ayo sekarang kita balik lagi ke sana. Biar Mama sambil telepon Ali. Terang Bu Miranti dengan langkah lebar kembali menyusul Ali yang sudah mau ke dalam. Dan sepertinya sedang menunggu di ruang tunggu. Awas Mah, mobil, hati-hati menyeberangnya, ucap Pak Alan pada istrinya. Kemudian menyeberang kembali, berjalan tergesa menemui petugas keamanan bandara yang menjaga pintu keberangkatan. Pak, permisi, maaf, saya mau menemui anak saya. Sudah masuk ke dalam, bisa tidak ya? Tanya Bu Miranti pada petugas tersebut. Maaf ibu dan bapak tidak bisa masuk ke dalam kecuali penumpang. Coba ditelepon saja anaknya minta keluar sebentar, ujar petugas tersebut mengusulkan. Baiklah, sahut Bu Miranti tak yakin, namun jemarinya terus saja memencet nomor Ali, meskipun tidak juga tersambung. Pak Alan memandang istrinya dengan tatapan bertanya-tanya. Ada apa sih, Ma? Tanya Pak Alan. Cincin yang ditemukan Ica di apartemen Ali ada namanya, Pak. Parni, tutur Bu Miranti dengan wajah pucat. Sedangkan Pak Alan tergugu. Ia sangat familiar dengan nama tersebut. Maksud Mama, apakah mungkin Parni kakaknya Parmi? Tebak Pak Alan tidak yakin. Maka dari itu, Pak, Ali harus kita hentikan kepergiannya. Rengek Bu Miranti sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Pak Alan hanya bisa memijat pelipisnya, lalu memandangnya beralih pada petugas keamanan. Jika memanggil anak saya melalui interkom, tidak bisa ya? Tanya Pak Alan dengan gusar. Pak Alan hanya bisa memijit pelipisnya, lalu pandangannya beralih pada petugas keamanan. Jika memanggil anak saya melalui interkom tidak bisa ya? Tanya Pak Alan dengan gusar. Maaf, anak bapak tujuannya kemana? Tanya petugas tersebut. Berlin. Pesawat ke Berlin baru 5 menit yang lalu lepas landas, Pak. Maaf sekali, ujar petugas tersebut dengan senyum simpati. Bu Miranti dan suaminya hanya bisa tertunduk lemas. Bahkan keduanya hanya bisa duduk di kursi tunggu depan pintu keberangkatan, tanpa tahu harus melakukan apa. Kita ke apartemen Ali. Kita bawa cincin itu pada keluarganya. Semoga bukan Parni kakaknya Parmi. Aduh Mah, Papa malu banget. Mau ditaruh di mana muka kita kalau sampai benar Parni yang kita kenal? Tutur Pak Alan jengkel. Amin, semoga bukan Pak, jawab Bu Miranti sedih. Ya sudah, ayo kita pergi ke apartemen Ali, ujar Pak Alan menggandeng tangan istrinya kembali berjalan ke tempat parkir mobil mereka. Sepasang suami istri itu sudah kembali membelah jalan menuju apartemen anaknya. Harus hari ini juga mereka memastikan kebenaran yang terjadi. Sedikit ngebut dalam berkendara, akhirnya 1 jam kemudian mereka sampai di apartemen Ali. Dengan tergesa Bu Miranti memencet kode kunci apartemen Ali, kemudian keduanya masuk. Mah, ini, tunjuk Ica sambil memberikan cincin yang ia temui. Bu Miranti memandang cincin tersebut, lalu dengan seksama memperhatikan nama yang terukir di sana. Mah, ini bukan Teh Parni kakaknya Teh Parmi kan? Tanya Ica penasaran. Kok bisa ada di kamar Bang Ali? Kayaknya bukan, Ca. Nama Parni itu jarang loh, Mah. Mama bawa dulu ya, kamu baik-baik di sini. Mama dan Papa berangkat dulu, ujar Bu Miranti. Jaga diri, Ca. Jangan begadang, seru Pak Alan mengingatkan putri bungsunya. Iya, Pak, sahut Ica.
Keduanya kembali berkendara. Kali ini tujuannya adalah rumah Parmi. Dada Bu Miranti berdebar, begitu juga suaminya. Bahkan Pak Alan sudah menyeka berkali-kali telapak tangannya yang basah akibat nervous yang berlebihan. Keduanya berhenti di sebuah toko kue. Bu Miranti berinisiatif untuk memberikan buah tangan untuk Parmi dan juga keluarganya. "Pak, kalau benar Parni pemilik cincin ini adalah Parni, kakaknya Parmi, bagaimana?" tanya Bu Miranti dengan suara bergetar. "Papa yang akan susul Ali ke Berlin. Papa akan menikahkan Ali dan Parni di sana," sahut Pak Alan tegas. "Mau cinta atau tidak, Ali harus bertanggung jawab," lanjutnya lagi sambil menahan gelisah. Mobil Pak Alan melaju pelan ketika memasuki kawasan perumahan Parmi. "Permisi Pak, mau tanya, rumah Ibu Parmi tahu tidak ya?" tanya Bu Miranti pada petugas keamanan yang berjaga. "Bu Parmi yang anaknya kembar 3, Bu?" "Iya betul, lurus saja dari sini, kemudian 2 blok belok kanan Bu, ada pohon sawo besar di pekarangannya," terang petugas tersebut. "Baik Pak, terima kasih." "Pak, Mama mules, takut disemprot sama keluarga Parmi." "Tidak akan, kita datang kemari hanya untuk memastikan saja. Mama tidak perlu berbicara apapun, biar Papa," Pak Alan menenangkan istrinya. Bu Parti yang kebetulan sedang duduk di ayunan taman bersama Aleta ikut berjinjit melihat mobil siapa yang berhenti di depan rumah. "Ikut nenek yuk, lihat siapa tamunya," ajak Bu Parti sambil menggendong Aleta, membawanya untuk membuka pagar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sebentar ya." Keduanya tersenyum pada Bu Parti. "Siapa ya?" "Saya Dokter Alan dan ini istri saya Miranti. Kami yang waktu itu..." "Oh iya, saya ingat. Ayo mari masuk." "Anaknya Parmi ya Bu?" tanya Bu Miranti. Iya Bu, benar. Yang 2 lagi sedang main sama ibunya di taman belakang," terang Bu Parti. "Silahkan duduk Bu, Pak, saya panggilkan Parmi dulu," ujar Bu Parti ramah mempersilahkan kedua tamunya duduk. Bu Miranti dan Pak Alan menunggu Parmi dengan resah. "Pak Dokter, Ibu," seru Parmi sambil tersenyum lebar menghampiri keduanya, lalu mencium punggung tangan keduanya dengan hikmat. "Apa kabar Parmi?" tanya Bu Miranti. "Sehat Bu, Ibu dan Bapak sehat juga kan?" "Alhamdulillah." "Mama," panggil Andrea dan Andini yang berjalan dengan lucu ke arah Parmi. "Sini sayang, salim sama Oma dan Opa." Parmi melebarkan tangannya menyambut Andrea dan Andini. Kedua bayi kembar itu dituntun oleh Parmi untuk mencium punggung tangan Bu Miranti dan Pak Alan. "Ini Andrea Oma, kalau yang ini Andini, itu yang digendong Ibu Aleta," terang Parmi. "Lucu banget sih Parmi, anaknya kembar 3 gini," puji Bu Miranti tulus sambil memangku Andrea. Teh Parmi apa kabarnya?" tanya Pak Alan tiba-tiba. Parmi canggung, bahkan ia tidak menyahut. Ekor matanya melirik ibunya yang kini ikut duduk di sampingnya. Sehat Bu." "Oh, syukurlah. Saya tidak melihatnya, apa Parmi sedang keluar?" "Iya Bu, keluar, tidak balik lagi sudah 2 hari," terang Parmi. "Oh ya Allah," gumam Pak Alan dan Bu Miranti bersamaan. Keduanya saling pandang. "Ini Bu, kami kesini selain silaturahim, kami juga ingin klarifikasi tentang sesuatu," ucap Pak Alan. "Klarifikasi apa ya Dok?" tanya Parmi dengan alis bertaut. "Klarifikasi Mi," terang Bu Parti membetulkan ucapan anaknya. "Iya, kasih apaan?" tanya Parmi ngotot. Bu Miranti dan suaminya sekuat tenaga menahan tawa. "Maaf Bu, Pak, kalau bicara dengan Parmi harus dalam keadaan darah rendah, sebab setiap ucapannya mampu membuat darah tinggi yang mengakibatkan stroke," terang Bu Parti sambil memaksakan senyumnya. "Jadi begini Bu, saya menemukan ini di apartemen Ali. Ada namanya Parni." Iya Dok, ini benar cincin anak saya. Seminggu yang lalu bertunangan," jawab Bu Parti dengan mata berkaca-kaca. Bu Miranti dan Pak Alan memucat. Bahkan Bu Miranti sekuat tenaga menahan tubuhnya agar tidak limbung. "Kenapa cincin pertunangan anak saya ada di apartemen anaknya Pak Dokter?" "Cincinnya terbang kali Bu," sahut Parmi polos. Bu Parti sampai melotot pada Parmi sambil menggelengkan kepala.
Yang terbang itu otak kamu, Parmi. Udah, ke dalam dulu potongin kue yang tadi dibawakan dokter Alan, sewot Bu Parti sambil berbisik pada anaknya. Parmi meraba kepalanya. Tapi otak Parmi masih ada ini, Bu, balas Parmi. Iya emang masih ada, tapi sudah nggak terlalu berfungsi. Udah, dalam dulu bawain kuenya. Parmi pun bangun dari duduknya, berjalan ke arah dapur. Bu Parti memandang serius kembali pada kedua tamu yang duduk di depannya ini. Jadi, bisa dokter ceritakan kenapa cincin Parni ada di apartemen anak ibu? Apa Parni ke sana? Begini Bu Parti, jika saya boleh tahu, Parni pergi dari rumah hari apa? Jumat. Oh, Bu Miranti dan suaminya saling pandang. Maaf, coba Ibu lihat video ini. Apakah ini Parni? Karena kami sudah lama sekali tidak melihatnya, terang Bu Miranti sambil menunjukkan penggalan video CCTV yang ada di ponselnya pada Bu Parti. Bu Parti melihat layar datar tersebut sambil mengerutkan kening, kemudian matanya melotot tajam. Ini Parni, dia diapain ini Bu? Tanya Bu Parti terbata, tangannya gemetar memegang ponsel Bu Miranti. Pak Alan menahan tangan istrinya dan memberi kode agar dia saja yang bicara pada Bu Parti. Saya sebagai orang tua Ali memohon maaf atas nama anak saya, karena anak saya sepertinya anak saya sudah merebut mahkota Parni, tutur Pak Alan dengan suara bergetar. Apa? Pekik Bu Parti yang kemudian memegang dadanya sesak. Bu, panggil Pak Alan yang menghampiri Bu Parti yang kini sudah pingsan. Sementara itu di lain tempat, tepatnya di kota Surabaya, Parni sedang berjalan menyusuri trotoar mencari pekerjaan. 2 hari sudah ia di Surabaya, sudah mendapatkan kos-kosan yang lumayan murah karena masuk ke dalam gang kecil, tetapi Parni masih belum memiliki pekerjaan. Peluhnya menetes membasahi baju kemeja yang ia pakai. Ikatan rambutnya pun berantakan karena lelahnya Parni berjalan hari ini. Sebuah warung soto yang terletak di pinggir jalan raya adalah pilihan Parni untuk beristirahat sejenak. Sekalian ia mengisi perutnya yang keroncongan. Ia masuk ke dalamnya, celingak-celinguk bermaksud memilih tempat duduk yang paling pojok. Silahkan, ucap pelayan warung soto yang memakai seragam kaos hijau. Parni tersenyum tipis, berjalan ke meja paling pojok di warung soto tersebut. Mau pesan apa Mbak? Soto daging dengan nasi, minumnya teh tawar hangat. Baik, tunggu sebentar ya. Tunggu Mbak, tambahkan jus mangga ya, tapi dibungkus saja jusnya. Baik Mbak. Parni mengedarkan pandangannya ke sekitar warung soto tersebut. Semua meja hampir terisi penuh karena memang waktunya jam makan siang. Parni tersenyum getir tatkala persis di depannya seorang lelaki sedang menyuapi wanitanya, persis seperti dirinya dulu saat bersama Iqbal. Lelaki itu selalu saja memaksa menyuapinya, padahal sudah ia tolak karena malu. Air matanya menggenang, tak sanggup rasanya melihat adegan suap-suapan di depan sana. Parni memilih membuang pandangan ke arah lain. Kali ini matanya menangkap sesosok lelaki muda berkacamata yang sedang mengusap sayang perut istrinya yang sudah membuncit. Takkan aku pernah merasakan seperti itu, gumam Parni dalam hati. Hatinya kembali teriris ketika mengingat masa-masa di mana ia masih bersama Iqbal. Ini pesanannya Mbak, selamat menikmati, ujar ramah seorang pelayan sambil meletakkan pesanan Parni di atas meja. Terima kasih. Setelah menghabiskan makanannya dan membayar tagihan makanannya, Parni masih duduk termenung, belum ingin beranjak kemanapun. Ia memilih menikmati lalu lalang orang yang keluar masuk dari warung soto. Parni berdiri dari duduknya lalu berjalan ke arah kasir. Mbak, apakah di sini sedang membutuhkan tukang cuci piring? Tanya Parni ragu. Loh, kok Mbak tahu? Benar sekali kami kekurangan orang untuk cuci piring dan bersih-bersih di belakang, jawab kasir itu sambil berbinar. Ia berjalan memutari meja kasir lalu membawa Parni masuk ke dalam ruangan yang cukup rapi. Tunggu sebentar di sini ya, saya bilang ibu dulu. Parni berdiri di dekat kursi, memilih tidak duduk karena merasa sungkan. Mbak, silahkan masuk. Wanita yang bertugas sebagai kasir membuka lebar pintu ruangan yang di dalamnya sudah ada wanita parubaya yang sangat cantik. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Parni. Parni memberikan senyum terbaiknya pada wanita parubaya di depannya. Saya Farida, panggil saja Ibu Farida,
terang Ibu Farida memperkenalkan diri. Jadi kamu mau bekerja di sini sebagai tukang cuci piring? Iya Bu, saya mau. Oke, kamu digaji 1 juta ya. Jika dalam 3 bulan kinerja kamu bagus, baru saya naikkan menjadi 1.500.000. Bagaimana? Alhamdulillah baik Bu, tidak apa-apa. Kapan saya mulai bekerja Bu? Mulai hari ini. Baik Bu, terima kasih banyak. Dada Parni bergemuruh penuh haru. Tak disangka-sangka akhirnya ia memperoleh pekerjaan di warung soto besar ini. Sementara itu Bu Parti masih terbaring lemah di berangkar rumah sakit. Ucapan Pak Alan membuat penyakit jantungnya kambuh. Pak Alan dan juga istrinya yang melarikan Bu Parti ke rumah sakit saat itu juga. Tentu saja Parmi tidak bisa ikut karena ada 3 anak kembarnya yang tidak bisa ia tinggal. Anton sudah sampai di ruang perawatan mertuanya. Nampak ibu mertuanya terbaring lemah menutup mata. Assalamualaikum, sapa Anton di depan kamar perawatan. Kelas VIP itu, Pak Alan dan istrinya menoleh. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Sudah lebih baik, jawab Bu Miranti. Ada apa ya, Dok? Kok sampai ibu saya kena serangan jantung? Setahu saya, saat minggu lalu kontrol jantung semuanya dalam keadaan sehat. Anton ikut duduk di sofa persis bersampingan dengan Dokter Alan. Dengan wajah sendu, Pak Alan menceritakan kejadian sebenarnya pada Anton. Ya Allah, diri Anton dengan dada bergemuruh. Pantas saja kakak iparnya itu terlihat seperti hilang akal. Ternyata mahkotanya direnggut Ali, dan Ali tidak tahu kalau wanita itu adalah Parni. Kini Anton pun bisa menarik kesimpulan bahwa saat makan malam bersama Iqbal, Parni bertemu dengan Ali di restoran yang berada di apartemen Ali. Kami akan membuat Ali bertanggung jawab, Nak Anton. Ali akan segera kami minta kembali ke Indonesia, terang Pak Alan. Tapi kami semua tidak tahu Teh Parni kabur kemana, Pak, liri Anton sambil meremas rambutnya. Apa Bapak dan Ibu tahu? Harusnya Sabtu nanti kakak ipar saya akan menikah. Apa? Ya Allah, jadi bagaimana Nak Anton? Teh Parni sudah membatalkan pernikahannya dan sekarang pergi tidak tahu kemana. Semoga saja Teh Parni tidak sampai hamil karena perbuatan bejat anak bapak dan ibu. Anton menatap sinis keduanya. Saya akan bantu cari dan kami pastikan Ali akan bertanggung jawab, ujar Pak Alan tegas, diikuti anggukan kencang dari istrinya. Anton hanya bisa memandang kepergian Pak Alan dan juga istrinya yang pamit pulang. Halo, sayang, Papa sudah di rumah sakit, Ibu sedang tidur. Bagaimana kondisi Ibu, Pak? Doakan saja baik-baik saja. Syukurlah, Ibu takut, Pak. Emangnya ada apa sih, Pak? Besok Papa ceritakan di rumah ya, ujar Anton pada Parmi. Ya sudah, iya, Pak. Paket tas tote bag Syahrini sudah sampai. Makasih ya sayangku, cintaku, bantalku, gulingku, pujaan hatiku, ATM berjalanku. Besok kalau pulang dari rumah sakit, Ibu double service, atas, bawah, depan, belakang. Ya sudah, Papa pulang sekarang juga saja ya. Sementara itu, Ali sudah sampai di Berlin. Kini sedang berada di dalam taksi menuju asrama tempat Emir, sepupu Fajar yang kuliah di Humble. Ali membuka ponselnya. Ada beberapa pesan masuk dari kedua orang tuanya dan beberapa panggilan yang dilakukan orang tuanya. Namun tidak ia jawab karena menonaktifkan ponselnya saat berada di pesawat tadi. Yang kamu perkosa adalah Parni, kakaknya Parmi. Mata Ali melotot tajam pada ponselnya. Ya Allah, tidak mungkin, gumam Ali sambil menggelengkan kepala tidak percaya. Ali termenung menatap langit-langit di kamarnya. Setelah menerima telepon dari mamanya, membuat Ali malas untuk ke kampus hari ini, samar-samar. Penggalan mimpinya sepekan ini menari-nari di pelupuk matanya. Seorang wanita merintih sedih dan memanggil dirinya dengan sebutan, Den. Apa jadinya menikah tanpa cinta? Gumamnya tipis sambil mengusap wajahnya. Ia benar-benar menyesal dengan semua perbuatannya. Ali menggeleng keras saat suara rintihan itu kembali masuk mengisi gendang telinganya. Sementara itu Parni sedang sibuk di dapur membantu Eko membuat pesanan jus mangga.
Bolak-balik Parni menelan salivanya, rasanya sudah benar-benar di ujung lidahnya. Betapa segarnya jus warna kuning bercampur es batu dan juga susu di depan matanya ini. Sungguh menggoda tenggorokannya. "Nih," panggil Eko yang bersandar di tembok dapur, tempat Parni tengah mencuci piring. Parni menoleh. "Ada apa?" "Ini buat kamu, masih ada sisa sedikit tadi, tenang aja. Bukan bekas orang kok, aku bikinnya." "Terima kasih," sela Parni cepat. Segelas jus mangga kini sudah berselancar di tenggorokannya. "Ah, nikmatnya," gumam Parni sambil membersihkan sisa jus mangga di kedua sudut bibirnya. Eko teman Parni hanya bisa menggelengkan kepala. "Kamu persis seperti istriku saat sedang ngidam," celutuk Eko, kemudian berlalu di hadapan Parni. Parni tertegun, dadanya tiba-tiba berdebar hebat. "Mbak, piringnya udah ditungguin." "Ah iya, sebentar." Dengan menggunakan keranjang besar, Parni mengangkat piring, mangkuk, dan gelas yang sudah dicuci. Tak lupa ia juga mengeringkannya dengan lap khusus agar alat makan itu kembali bisa langsung digunakan. Tidak terasa langit pun gelap. Parni mengusap peluhnya, beberapa kali menguap lebar sambil melangkah kembali ke dapur kotor untuk mencuci piring. Panci-panci besar, wajan, toples-toples kosong, aneka sutil dan perabotan masak lainnya juga sudah sebagian ia cuci. "Alhamdulillah, habis juga." "Alhamdulillah, tamunya sudah habis, Lun?" tanya Parni. "Ada 3 meja lagi, Mbak, tapi paling nggak sebentar lagi kita bisa pulang." "Mbak Parni asli mana?" "Saya dari Jakarta." "Oh, Jakartanya di mana, Mbak?" "Di Tanjung Priok," sahut Parni asal. Tentu ia tidak mau orang lain mengetahui hal banyak tentang dirinya. Setelah berbincang sebentar, cucian piring rapi, dapur juga sudah bersih dan rapi. Setelah berjalan setengah jam, akhirnya Parni sudah sampai di kos-kosan. Sebelum mematikan lampu kamar, Parni mengambil ponselnya kemudian menyalakannya, tentu dengan menggunakan nomor baru. Ia harus memberitahu keluarganya bahwa ia baik-baik saja. "Halo, assalamualaikum. Siapa ini?" "Parni." "Iya, saya Parmi. Ini siapa ya?" "Parni, Mi." "Iya, saya Parmi. Kamu siapa?" "Parni Bolot. Ini aku teteh kamu, Parni binti Ujang Sunandar." "Kok kamu tahu nama ayah saya?" "Mati deh gue. Ini tetehmu, Parni." "Apa? Ini teh Parni? Ya Allah, alhamdulillah. Teteh sekarang di mana? Ayo cepat pulang. Mau dinikahi sama Ali." "Apa? Is, budek ya? Teteh mau dinikahi sama Ali." "Yang budek itu lu, Parmi." "Gak, teteh gak mau pulang." "Teteh jangan bercanda, Ali mau tanggung jawab teh. Orang tuanya sudah kesini." "Gak mau. Teteh gak mau nikah tanpa cinta. Nanti sengsara kayak kamu. Lupakan saja. Teteh juga sudah ikhlas. Sudah jadi cobaan buat teteh. Udah dulu ya, teteh di sini sehat-sehat saja. Kamu jaga ibu ya. Salam buat kembar. Assalamualaikum." "Teh, halo, teteh." "Yah, kok ditutup?" Parni mendesah kecewa. Tetapi ia cepat juga memencet kembali nomor panggilan Parni, tapi sudah tidak aktif kembali. "Ada apa sayang?" tanya Anton. "Pa, ini tadi teh Parni telepon." "Apa?" Bu Rasti, Anton, dan juga Bu Parti berjengkit kaget. "Iya, ini." Parmi menyerahkan ponselnya pada Anton. "Sayang, yakin ini teh Parni?" "Iya sayang, yakin sekali. Telinga ibu kan sudah sembuh. Jelas kok tadi dengar suara teh Parni," terang Parmi antusias. "Nggak tahu kenapa kalau Parmi yang cerita, keyakinan saya cuma 30%, Mbak. Sisanya takut anak saya salah dengar," sela Bu Parti pada besannya. Sedangkan Bu Rasti sudah menahan tawa mendengar ucapan Bu Rasti. "Parni bilang apa, Mi?" tanya ibunya. Kata teh Parni dia baik-baik saja, ibu tidak perlu khawatir. Teh Parni tidak mau dinikahkan dengan Ali. Katanya nikah tanpa cinta itu nanti sengsara. Dia sudah ikhlas dengan ujian yang menimpa dirinya, ujar Parmi panjang lebar, membuat yang ikut mendengarnya terdiam. Bu Parti bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa selain air mata yang sudah berarak di pelupuk matanya. Sementara itu Bu Miranti dan Pak Alan kini sudah duduk di ruang tamu Anton, menanti Bu Parti yang masih berada di dalam kamar.
Kedatangan mereka ke rumah Anton adalah untuk memastikan keadaan Parni. Tidak lama kemudian, Bu Parti keluar dari kamarnya. "Silahkan diminum," ujar Bu Parti ketika ia sudah mengistirahatkan bokongnya di sofa ruang tamu. "Terima kasih, Bu. Kami datang kemari untuk menanyakan perihal Parni. Kami dengar dari Anton bahwa Parni sempat menghubungi Parmi." Bu Miranti menatap wajah Bu Parti dengan berdebar. "Iya, tapi kami tidak bisa menghubunginya lagi dan Parni berkata ia ikhlas. Dia tidak mau dinikahi oleh Ali," terang Bu Parti sedatar mungkin. Bu Miranti dan Pak Alan terhenyak, keduanya bahkan saling pandang. "Jadi maksud saya Parni memaafkan Ali. Sudah jangan ganggu keluarga kami lagi," ujar Bu Parti menegaskan sambil berdiri dari duduknya. "Tapi Bu, anak kami mau tanggung jawab, beneran Bu." "Iya saya tahu, tapi anak saya tidak mau." "Bu, jangan seperti ini," bujuk Parni agar mau menerima Ali. Pinta Bu Miranti. "Anak saya pada dasarnya baik dan bertanggung jawab Bu, tapi alkohol membuatnya lupa diri," terang Bu Miranti lagi. "Kalau dia lelaki baik, tidak mungkin dia mencium bibir Parni dengan rakus di belakang rumah setahun lalu saat semua orang sibuk pada acara akikah." Bu Parti melipat kedua tangannya di dada. "Apa?" Kali ini suara Pak Alan yang terdengar begitu kaget. "Sudahlah, Bapak dan Ibu sebaiknya pulang. Ini sudah mau maghrib," ucap Bu Parti. Pasangan parubaya itu dengan pasrah keluar dari rumah Anton. "Bagaimana, Pak?" "Papa tidak tahu, Mah," jawab Pak Alan sambil menggelengkan kepala. Sementara itu di warung soto tempat Parni bekerja, kembali ramai pengunjung. Tak henti-hentinya Parni mencuci piring. "Teh, mau lihat anak Bu Farida enggak?" bisik Luna pada Parni. "Mana?" tanya Parni. "Sini." Luna menarik tangan Parni. "Tuh, waduh, cantik sekali," puji Parni dengan mata melotot. Seperti baru saja bertemu artis. "Namanya Soraya, model majalah dewasa. Lihat saja pakaiannya kekurangan bahan gitu," bisik Luna pada Parni. "Oh," Parni membulatkan mulutnya membentuk huruf O. "Ya jelas saja cantik, Mbak. Kalau muka kayak saya, pasti jadi model majalah hewan melata," sahut Parni datar. Tetapi malah membuat Luna tertawa cekikikan. "Mbak nggak apa-apa?" tanya Luna pada Parni. "Ah, nggak apa-apa, cuma masuk angin saja," sahut Parni kikuk. Lalu kembali melanjutkan acara cuci piringnya. Di dalam kamarnya, Anton dan Parmi baru saja melakukan aktivitas malam saat ketiga bayi kembarnya sedang bermain bersama nenek-neneknya di luar sana. Anton memeluk erat tubuh istrinya yang hanya tertutup selimut. "Kenapa Teh Parni tidak mau pulang ya, Pak? Sayang sekali," bisik Parmi di dada suaminya. "Entahlah, Papa juga tidak tahu sayang," jawab Anton. "Lipstik ibu jadi nggak balik deh," rengek Parmi manja. Langit biru begitu indah menghiasi kota Berlin. Udara pagi yang sejuk ditambah sinar matahari pagi yang cukup menyilaukan, membuat banyak orang di kota itu memulai aktivitasnya dengan senyuman lebar. Ali diantar oleh Emir menuju pusat administrasi kampus tersebut. Untung saja Emir memiliki karakteristik serius, persis seperti Fajar, sepupunya sekaligus teman Ali, sehingga Ali dapat dengan mudah bergaul dengan Emir. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Emir saat memperhatikan Ali yang sedari tadi hanya diam sambil menggerak-gerakkan kepalanya. "Kamu punya stok tolak angin?" tanya Ali. "Kamu masuk angin?" tanya Emir balik. "Sedari tadi kita main tanya-tanya terus tanpa jawaban," tawa Ali menggema di lorong FE kampus. "Aku nggak punya tolak angin, tapi tidak jauh dari sini ada minimarket yang menjual tolak angin karena pemiliknya orang asli Indonesia," terang Emir bercerita. "Wow, keren sekali, orang Indo punya minimarket di sini," puji Ali takjub. "Hampir semua mahasiswa Indonesia kalau nggak enak badan atau mau ngemil pasti larinya ke minimarket itu." "Oke, aku masuk dulu, kamu tinggal lurus aja, nanti ada tulisannya di papan," pamit Emir begitu sudah sampai di depan kelasnya. Sebenarnya hari ini tidak ada perkuliahan, ia hanya mengikuti kelas menulis yang dibuat oleh salah satu dosen bahasanya.
Ali kembali merasakan enak di perutnya. Sudah 3 hari seperti ini. Stok tolak angin dan obat anti mabuk yang ia bawa dari rumah sudah keburu, tapi rasa mual dan pusingnya belum juga hilang. Ali duduk di kursi tunggu karena sudah ada 5 mahasiswa mengantri. Ia mengistirahatkan tubuhnya sejenak karena rasanya begitu tidak nyaman. Ali mengambil ponsel lalu mengetik pesan untuk mamanya. "Mah, apa sudah ada kabar dari Teh Parni?" Ali menunggu balasan pesan itu dengan risau. Karena tak kunjung dibaca oleh sang mama, sekarang gilirannya untuk masuk, mencoba keras menahan mual dan pusing di tengah hiruk pikuk suasana kampus. Belum sempat Ali mengambil berkas dari dalam ranselnya, pandangannya sudah benar-benar gelap. Buk, Ali pingsan, membuat ruangan administrasi menjadi heboh. Sementara itu di warung soto yang selalu ramai pengunjung, membuat Parni tak hentinya bermain air cucian piring. Meskipun sudah menggunakan apron, tetap saja sebagian bajunya basah kecipratan air. Keringat pun membanjiri wajah dan tubuhnya. Lemas sekali, sudah 3 hari ini, Parni bermonolog. "Mbak Parni," dipanggil Non Soraya, seru Eko dari depan pintu dapur kotor. Parni menoleh kemudian mengangguk setelah memastikan tangannya kering. Lalu ia membuka apron yang ia kenakan, berjalan ke ruang kantor sembari menekan sudut kepalanya yang terasa nyeri. "Tok tok, masuk." Seorang wanita di balik pintu terdengar begitu merdu di telinga Parni. "Non Raya memanggil saya." "Iya, sini duduk." "Ibu Farida sedang keluar ya?" tanya Parni. "Iya." "Ada apa ya Non?" "Katanya Mbak Parni bisa merajut." "Bisa, tapi tidak mahir, hanya biasa saja." "Bisa buatkan saya tas model seperti ini tidak? Sekalian tempat pensilnya, jadi sepasang gitu." Terang Soraya sambil menunjukkan selembar kertas berisi gambar tas ransel rajut pada Parni. "Wah, bagus sekali Non, tapi saya tidak pernah membuat yang susah seperti ini." Parni memperhatikan kertas itu dengan seksama. "Saya kasih waktu minggu depan, kalau bisa selesai, saya akan bilang Mama untuk naikin gaji Mbak, gimana?" "Tenang, saya juga pasti bayar tas rajut buatan Mbak Parni." Saya tidak janji ya Non, tapi saya usahakan." Ia berusaha sekuat mungkin menahan mual karena parfum yang dipakai anak bosnya ini begitu mengganggunya. "Saya permisi Non," ujar Parni bergegas keluar dari ruangan Soraya. "Wah!" Parni memuntahkan isi perutnya di kamar mandi. "Mbak, kamu sakit?" tanya Luna sembari mengetuk pintu kamar mandi. "Iya nih, masuk angin. Orang kelonan sama air cucian," sahut Parni sambil mencuci wajahnya. Klek, pintu kamar mandi terbuka. Tampak Luna mengulum senyum atas jawaban Parni tadi. "Saya ada tolak angin, mau nggak?" "Tolak miskin ada nggak?" tanya Parni. "Mbak Parni bisa aja, itu mah saya udah duluan habisin kalau ada obat tolak miskin." Mbak," jawab Luna sambil terkekeh. "Ya sudah, mau deh," kata Parni, lalu mengambil dompet berukuran sedang dari dalam tasnya, lalu mencari obat tolak angin di sana. "Nih, minum Mbak." Parni menerima obat tersebut dari tangan Luna, lalu dengan cepat meminumnya. Sementara itu Ali baru saja sadar dari pingsannya. Sudah ada Emir di sampingnya dan seorang mahasiswi yang terlihat seperti orang Indonesia. "Syukurlah Lih, kamu sudah sadar." Terlihat raut kelegaan dari wajah Emir. "Ini di mana?" "Ini di klinik kampus, gratis buat mahasiswa yang imunnya loyo kayak kamu," sindir Emir sambil menyeringai. "Aku kenapa?" "Darah rendah, anemia." "Oh, pantas saja berkunang-kunang terus kepalaku." "Oh iya, kenalkan ini Farah, mahasiswi angkatan sama seperti kamu, tapi sepertinya kalian beda kelas." Terang Emir memperkenalkan Farah. "Farah, Ali Hakim." Keduanya berkenalan. Kemudian dilanjutkan ngobrol ringan seputar kampus dan Indonesia tentunya. Farah mengeluhkan ia belum bisa menikmati makanan halal di sini, sedangkan Ali lebih mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun semenjak pindah ke Berlin. Bip, ponsel Ali bergetar. Ia meminta izin pada Farah dan Emir untuk mengangkat teleponnya, yang ternyata panggilan itu dari mamanya. "Halo, Ma. Assalamualaikum."
Waalaikumsalam. Kamu kenapa suaranya, Li? Oh, ini mah. Saya kekurangan darah. Jadi pingsan tadi di kampus. Apa? Terus bagaimana? Sudah diperiksa dokter dan dikasih obat. Mudah-mudahan. Ali, kamu beneran gak apa-apa? Tidak apa mah, nanti habis minum. Sudah dulu ya mah. Ya sudah, jaga diri. Parni belum ditemukan ada di mana. Doakan saja segera ada kabar. Ingat, jangan sampai kamu naksir cewek bule. Karena kamu punya tanggung jawab di Indonesia. Iya mah. Paling main mata doang. Siapa tahu emang jodohnya cewek bule mah. Pasti cucu mama nanti cakep. Gak ridho mama kalau kamu sampai dapat cewek bule. Dah, jangan macam-macam. Tut tut. Mama kamu? Tanya Farah. Iya, biasa deh. Cerewet banget, gak boleh ini, gak boleh itu. Ali memutar bola mata malasnya. Ya sudah, katanya mau ke minimarket. Jadi enggak? Tanya Emir. Jadi dong. Ayolah, aku sudah tidak apa-apa. Ketiganya berjalan keluar kampus menuju minimarket yang ternyata tidak jauh dari rumah Tante Farah. Tempat di mana Farah tinggal selama kuliah di Humble. Ali mendapatkan aneka obat dari minimarket tersebut. Kamu mau jualan obat? Tanya Farah heran. Cakep sih, tapi kalau penyakitan sayang sekali, sindir Farah yang diikuti tawa Ali dan Emir. Sementara itu Parni membeli buah potong pada seorang pedagang buah keliling. Lihat deh, Mbak Parni itu makan asem-asem terus dari kemarin, bisik Luna pada Lia sambil menunjuk Parni yang tersenyum lebar. Masuk angin kali, sahut Lia. Muntah-muntah juga. Ya iya, masuk angin pasti muntah-muntah, gak mungkin batuk-batuk, sahut Lia meninggalkan Luna yang mencebik. Pandangan Luna kembali menyapu halaman parkir depan. Kemana Mbak Parni? Ya Allah, siapa itu jatuh? Teriak Luna berlari ke parkiran. Ya Allah, Mbak Parni. Eko, Ujo, tolong! Teriak Luna kalut melihat Parni yang tergeletak pucat di area parkir. Eko, Ujo, dan Udin yang menjaga parkir menggotong tubuh imut Parni masuk ke dalam warung. Saya panggil dokter Wulan di sebelah ya, tanya Eko tanpa menunggu balasan Luna, Lia, dan yang lainnya. Hanya 2 menit menunggu, dokter Wulan pun sampai lalu dengan cepat memeriksa Parni. Memang Parni sudah sadar, hanya saja masih terbaring lemas. Ditemani Luna, dokter Wulan memeriksa Parni dengan intensif. Mbak sudah menikah? Tanya dokter Wulan. Belum. Kapan terakhir haid? 3 pekan lalu, jawab Parni dengan dada berdebar. Periksa urin ya. Dokter Wulan mengeluarkan tes pack dari tas selempang yang ia bawa. Wanita itu menerimanya dengan ragu. Jangankan Parni, Luna pun ikut berdebar. Parni masuk ke kamar mandi lalu memeriksa air seninya. Bagaimana Mbak? Sudah? Parni keluar dari kamar mandi dengan gemetar. Perlahan mengulurkan tes pack itu pada dokter Wulan. Apa ini maksudnya dok? Tanya Parni terbata. Mbak Parni sedang hamil, garis 2 tandanya positif. Parni berjalan beriringan dengan Luna, menikmati hembusan angin malam yang menerpa kulitnya. Luna tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu juga Parni, keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Jika Luna sibuk memikirkan keadaan Parni yang menyedihkan, maka berbeda dengan Parni yang saat ini memikirkan omong kosong dokter tadi siang yang mengatakan bahwa dirinya hamil. Mbak Parni, jadi sekarang bagaimana? Pasti dokter itu berbohong, jawab Parni dengan pandangan lurus ke depan. Tapi bukannya garis 2 itu tandanya positif Mbak. Tapi samar kan? Tes pack bisa saja salah. Mbak gak mau periksa ke dokter saja. Dokter kandungan Mbak. Parni menggeleng. Tidak perlu, aku baik-baik saja, bukan hamil. Perkataan dokter tadi perihal kondisi Parni memang hanya Luna yang tahu. Wanita itu sepertinya mengerti bahwa Parni memang terlihat ada masalah. Maka dari itu Parni lebih tertutup daripada teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menemani aku ya Lun, ujar Parni. Sama-sama Mbak, kalau tidak enak badan besok izin saja. Luna tersenyum tipis. Aku baik-baik saja Lun, jangan khawatir.
Luna hanya mampu menghela nafas panjang. Parni duduk di tempat tidur dengan handuk kecil mengeringkan rambutnya yang basah. Matanya turun melihat perutnya yang rata. Diambilnya tes pack yang tadi ia gunakan untuk memeriksa air seni, lalu membuangnya ke dalam tempat sampah yang berada di dalam kamarnya. Parni kembali naik ke atas tempat tidur. Kepalanya masih berat, namun perutnya terasa sangat lapar. Parni memilih membuat susu saja, memasak sedikit air di teko listrik yang ia beli beberapa hari yang lalu. Tidak tahu kenapa, air matanya kembali menetes. Ia terisak dalam hening malam yang hanya berteman suara jangkrik. Ali sudah 6 kali muntah sedari pagi, tubuhnya lemas tak bertulang, nafasnya juga sesak. Emir menjadi iba dengan kondisi kesehatan Ali yang semakin hari semakin menurun. "Masih sesak, Lih?" tanya Emir yang datang membawakan roti untuk Ali. "Masih, Mir. Apa aku ke rumah sakit saja ya?" "Ya sudah, kita ke rumah sakit saja. Aku takut kamu menderita sakit berat. Semakin cepat diketahui, semakin cepat diobati. Semoga bukan sakit parah." Emir menelpon Farah untuk meminjam mobilnya. Untung saja hari ini Farah tidak ada pemotretan. Kini Ali sudah diperiksa oleh seorang dokter laki-laki. Segenap pemeriksaan pun dilakukan, hingga ronsen paru, karena Ali masih saja sesak nafas. "Aku telepon orang tuamu ya, Li?" "Iya, ini ponselku ada di saku." Emir mengambil ponsel Ali, lalu memencet tombol kontak mama yang ada di sana. "Apa? Ya Allah, terus bagaimana?" "Oh iya, terima kasih atas bantuannya ya Emir. Nanti Tanti telepon kembali. Tante kabarin Om dulu, titip Ali dulu ya." Bu Miranti yang baru saja mendapat kabar anaknya Ali dilarikan ke rumah sakit menjadi sangat khawatir. Dengan mengendarai mobil, Bu Miranti pergi menuju rumah sakit. Ia harus secepatnya memberitahu suaminya mengenai kondisi Ali. Tubuh Parni sudah lebih segar. Ia bangun pagi dengan tubuh yang ringan dan senyum cerah. Hilang sudah pikiran buruknya mengenai kehamilan. Karena hari ini ia sudah seperti biasa lagi. Tidak pusing maupun mual. Ia dapat menghabiskan sarapan bubur ayam dengan lahap. Berbeda sekali saat 3 hari yang lalu, ia tidak dapat makan dengan benar. Parni mematuk diri di cermin. "Parni sudah sehat?" tanya Bu Kartina yang merupakan ibu kos Parni. "Sudah, Bu." "Syukurlah, saya takutnya kayak Wanti, teman kamu di sebelah tuh. Sakit, tahu-tahu hamil. Sekarang malah digugurkan." "Ada saja penghuni kos ini," ujar Bu Kartina pada Parni, lalu meninggalkan Parni yang terdiam. Mata Parni menatap langit sambil menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Haruskah ia juga menggugurkan kandungannya jika benar ia hamil? Sepekan berlalu, Bu Miranti sudah berada di Berlin, mengurus Ali yang masih berada di rumah sakit. Untung saja ada Farah dan Emir yang membantunya mengurus ini itu sehingga ia tidak terlalu kerepotan. "Ngerasa nggak kalau ini bagian dari hukuman Tuhan pada kamu, Li?" "Mungkin saja, Mah. Ali juga berpikir begitu." "Kamu sudah sholat tobat?" "Sudah, Mah. Ali juga puasa Senin Kamis agar Allah mengampuni dosa Ali." Tubuh kurusnya membuat Ali menjadi sosok yang sangat mengkhawatirkan. Penyakit yang tidak bernama ini hampir menggerogoti daging gempal Ali hingga lolos 10 kg. Bagaimana jika kita tidak menemukan Teh Parni, Mah? Apa Ali akan sakit terus seperti ini? Mama akan membayar orang untuk mencari Parni. Ali terdiam. Ada yang ingin ia katakan tapi malu dan ragu. Ali pun menggigit bibir bawahnya keras. "Mah, celana dalam Teh Parni yang waktu itu Mama bawa nggak?" "Apa? Kamu bikin Mama takut, Lih." "Pertanyaan bodoh apa itu?" "Tentu saja Mama tidak bawa. Lagian buat apa Mama bawa?" Dengan bola mata hendak meloncat keluar, Bu Miranti memandang Ali dengan tatapan begitu aneh. "Minta tolong Anissa kirim ke sini ya, Mah." Pagi yang sepi di rumah keluarga Ali karena mamanya Bu Miranti masih berada di Jerman untuk menemani Ali yang sedang dirawat. Sudah 8 hari Bu Miranti berada di sana. Anissa atau biasanya dipanggil Ica melahap sarapannya dengan enggan, padahal Bibi membuatkan kue teau goreng berikut dengan ayam goreng kesukaan Ica. "Mau sampai kapan makannya diaduk-aduk terus, Ca?" teguh Dokter Alan pada putrinya. "Ica nggak berselera, Pak. Mama lama banget di sana."
Rengeknya manja. Lelaki parubaya yang sudah rapi dengan kemeja bergaris biru miliknya memilih untuk meletakkan sendoknya sejenak. Kemudian menatap lurus pada putrinya yang saat ini berwajah masam di depannya. Mama juga di sana bukan liburan sayang. Mama sedang mengurus abang kamu. Entah apa sakitnya. Emang Bang Ali sakit apa, Pak? Papa juga tidak paham, pokoknya abang kamu sesak. Ya ampun, Pak. Ada apa? Kamu bikin kaget Papa aja. Ica menepuk keningnya kuat, padahal belum lagi selesai Dokter Alan menuntaskan kalimatnya. Ica diminta Mama untuk mengirimkan box kecil warna coklat yang ada di gudang belakang. Katanya buat Abang Ali. Memang apa isinya? Ica juga nggak tahu, Pak. Gadis itu mengangkat pundaknya. Dokter Alan tidak ingat akan kotak tersebut sehingga ia tidak bereaksi, tetap melanjutkan sarapannya. Jalanan pagi ini sudah padat, padahal masih pukul 6.03. Ica memilih memejamkan matanya, duduk di samping sang papa yang sedang menyetir. Tiba-tiba ponsel gadis itu berdering. Siapa? Tanya Dokter Alan pada putrinya. Mama, Pak. Biar papa yang angkat, papa mau bertanya kondisi Ali. Halo, Cah, udah dikirim belum? Cepet atuh Neng, abang kamu sakitnya nanti tambah parah. Ini papa mah, emangnya apa yang harus segera dikirim? Pak, ini itu. Bicara yang jelas mah apa yang harus dikirimkan. Masa papa nggak boleh tahu? Itu Pak, celana dalam Parmi yang waktu itu. Cihit. Dokter Alan menginjak keras pedal rem hingga tubuh keduanya terpental ke depan. Ica melotot kaget sambil memegang kepalanya yang sedikit terbentur di dashboard. Begitupun lelaki parubaya itu yang keningnya mencium setir mobil. Jangan dimatikan teleponnya, Dokter Alan menepikan mobilnya. Ica masih saja mengusap keningnya. Apa maksudnya? Celana dalam Parni harus sampai ke sana. Tidak ada hubungannya, Mah. Mama dan Ali ini ada-ada saja. Tapi Ali benar-benar kepayahan, Pak. Katanya mungkin bisa sembuh jika memegang celana dalam Parni, Pak. Dokter Alan menggaruk rambutnya kasar. Diliriknya sedikit Anissa yang masih sibuk dengan keningnya. Jangan bikin papa takut, Mah. Semoga ini bukan pertanda kalau Parni hamil cucu kita. Sambungan itu terputus. Dokter Alan gusar memberikan kembali ponsel pada Ica, lalu mengeluarkan salep dari dalam tas kerjanya. Maafkan papa ya, kamu nggak apa-apa kan? Tanya Dokter Alan memandang Ica khawatir. Nggak apa-apa. Biar papa yang kirim paket buat Bang Ali, ujar Dokter Alan pada Ica, kemudian melanjutkan perjalanan menuju sekolah anaknya. Parni menggigit bibir bawahnya saat memperhatikan Eko yang sedang membuat jus mangga. Tenggorokannya mendadak begitu kering dan bersorak-sorai saat jus mangga dingin itu dituang ke dalam gelas jus tinggi. Anterin geh, tita Eko pada Parni membuyarkan lamunannya. Ini minumnya, selamat menikmati, ujar Parni ramah pada tamu warung soto. Matanya membulat sempurna saat blender yang habis digunakan membuat jus mangga sudah bertengger di atas meja dapur untuk dicuci. Wanita itu mendekat ke arah meja, bagaikan maling yang takut ketahuan saat akan mencuci. Parni celingak-celinguk memastikan tidak ada yang melihatnya yang kini sudah membersihkan sisa jus dengan jari telunjuknya. Lalu ia jilat dengan penuh nikmat, begitu terus hingga blender itu bersih dari sisa jus mangga. Alhamdulillah, ujar Parni dengan mata berkaca-kaca. Tanpa sepengetahuan Parni, Bu Farida pemilik warung soto memperhatikan Parni yang bertingkah aneh. Lalu ia memanggil Luna untuk masuk ke ruangannya. Kamu tahu Parni kenapa? Tidak Bu, kamu yakin? Iya Bu, cuma Mbak Parni kemarin sempat pingsan. Kata dokter kurang darah. Oh, mungkin saja ya sudah, nanti sore gajiannya ya. Alhamdulillah, baik Bu, terima kasih. Saya pamit ya Bu. Luna tersenyum keluar dari ruangan Bu Farida. Mbak, nanti sore kita gajian. Oh ya, alhamdulillah. Parni ikut tersenyum lega, lalu menarik kursi yang kosong untuk diberikan pada Luna. Nggak terasa Mbak Parni sudah 1 bulan bekerja di sini ya. Betah nggak Mbak? Iya ya, tidak terasa, jawab Parni hambar. Otaknya kembali mengingat tanggal jauh dari mana datang bulan yang seharusnya. Karena Parni memiliki siklus 18 hari sudah datang bulan, dan bulan kemarin terlewat begitu saja. Melamun apa sih Mbak? Ah, nggak melamun kok, hanya ingat ibu di Jakarta.
Oh, telepon aja Mbak. Iya, nanti malam saya telepon. Sudah rindu juga, sahut Parni dengan kondisi hati tak menentu. Mbak, saya duluan ya, pamit Luna pada Parni, Esti dan juga Rukmini. Iya, hati-hati, sahut ketiganya. Parni kemudian pamit pulang juga. Ia berjalan ke depan untuk naik angkutan umum menuju apotik. Tubuhnya yang hari itu begitu terasa lelah, rasanya tidak mampu melangkahkan kaki. Berjalan ke apotik yang letaknya 1 kilometer dari warung soto tempat ia bekerja. Dengan kaki gemetar, ia membuka pintu toko apotik. Wajahnya yang pucat mengundang petugas apotik untuk memperhatikannya dengan seksama. Mbak sakit, ada yang bisa kami bantu? Ah, tidak, saya hanya butuh 3 test pack. Oke, tunggu sebentar ya. Ini Mbak, bisa tidak menggunakannya? Bisa, berapa? 72.000. Parni mengeluarkan 1 lembar uang merah lalu memberikannya pada petugas apotik. Sesuai arahan dari petugas apotik, Parni bersabar menunggu esok untuk memeriksa urinnya. Samar-samar azan subuh berkumandang. Parni bangun dari tidurnya dengan tubuh terasa lebih segar, menggerakkan kepalanya ke kanan, ke kiri, lalu begitu juga dengan pinggangnya. Ia setengah memutar ke kanan dan ke kiri dengan langkah mantap. Parni keluar dari kamarnya menuju kamar mandi yang kosong. Untung masih tersisa 1 yang kosong dari 3 bilik kamar mandi. Di tangannya sudah membawa plastik bungkusan yang berisi 3 jenis test pack. Dengan membuka bola matanya lebar-lebar, Parni memastikan garis 2 yang begitu cepat naik dan begitu terang saat muncul. Tidak hanya 1, tetapi ketiganya menampilkan garis yang sama bahkan begitu pekat. Hancur hati dan dirinya, ia hamil. Parni jatuh, duduk di lantai kamar mandi yang dingin. Tak ia hiraukan tubuh polosnya yang mulai menggigil. Matanya menatap nanar 3 benda yang memberinya sebuah kenyataan hidup yang baru. Ia akan menjadi seorang ibu. Ya, seorang ibu tanpa ayah. Tidak, Parni menggeleng keras. Ia tidak mau hamil. Seduh dan tangisan ia tahan dengan membekap mulutnya sendiri. Keran air ia nyalakan dengan deras agar isakannya tidak terdengar oleh penghuni kamar mandi di sebelahnya. Tok tok, Mbak, siapa di dalam? Cepat dong, udah setengah jam tidak selesai juga. Antri nih, tegur seseorang dari balik pintu kamar mandi yang diisi oleh Parni. Ah, iya, tunggu. Mbak Parni toh, saya kira siapa? Iya, maaf ya lama. Habisnya saya udah nggak tahan Mbak, timpal Wanti bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Mbak Wanti sebentar. Parni menahan pintu kamar mandi. Ada apa? Saya boleh tahu alamat klinik aborsi? Suara riuh ramai memadati warung soto besar milik Bu Farida. Alunan musik gamelan menemani para tamu yang sedang menyantap makan siang atau sekedar bercengkrama dengan temannya. Ya, siang ini warung soto Bu Farida disewa untuk acara resepsi pernikahan anak dari teman Bu Farida. Bertempat di pusat kota. Memiliki lahan parkir yang luas serta aneka menu masakannya yang enak. Parni pun tak kalah sibuk sedari tadi mencuci piring dan sendok yang tak kunjung habis. Mbak Parni, kalau lelah biar saya saja yang lanjutin, ujar Ayit, panggilan Prayitno. Parni tersenyum tipis, di tangannya masih memegang sabun cuci piring yang penuh dengan busa. Mbak nggak apa-apa, kamu keringkan saja piringnya dengan cepat ya, tita Parni. Baiklah. Setelah itu Mbak minta tolong ambilkan buah nanas di depan ya. Kenapa makan nanas? Bukannya Mbak Parni belum makan? Nanti sakit perut loh. Mbak masuk angin, kalau makan nanas mungkin bisa sendawa yang besar. Sembuh deh masuk anginnya. Oh gitu, ya sudah, sebentar Mbak. Lelaki remaja itu segera bangun dari duduknya, berjalan ke arah meja prasmanan yang sudah ada hidangan aneka buah potong di dalam es batu besar yang dibentuk seperti mangkuk raksasa. Ya Allah Mbak, biar saya yang angkat, baknya berat, ujar Ayit. Gak apa-apa, Mbak bisa, timpal Parni tanpa memedulikan Ayit yang terbengong. Keduanya kembali ke dapur. Parni duduk di kursi plastik dekat meja, sedangkan Ayit pergi ke samping untuk menghisap rokok. Mata Parni menatap piring buah tanpa selera. Ia hanya menginginkan nanas, tetapi kenapa ada semangka dan juga melon. Pukul 7 malam, semua acara sudah selesai. Semua karyawan diminta untuk berkumpul oleh Bu Farida.
Luna menyapu pandangan ke kanan, ke kiri, ke belakang sampai berjinjit untuk melihat ke area parkir, namun tidak juga menemukan Parni. Kemana Mbak Parni? Pikirnya. Ia tidak tahu saja kalau saat ini Parni sedang berada di dalam kamar mandi, membuka celana dalam putihnya, memastikan ada banyak darah atau tidak di sana. Ya, Parni berharap janin itu luruh dengan sendirinya. Saat ia makan buah nanas cukup banyak tadi, ia juga sudah beberapa hari ini sengaja mengangkat yang berat-berat agar janin itu keluar dengan sendirinya. Namun sepertinya harapan itu harus pupus, celana dalamnya bersih, bahkan tanpa ada bercak keputihan. Padahal selama ini, Parni selalu punya masalah dengan keputihan yang berlebihan. Dengan langkah gontai, Parni keluar dari kamar mandi, merapikan pakaiannya lalu mengambil tas selempang rajut yang ia gantung di dekat pintu dapur. Suara arahan dari Bu Farida terdengar cukup keras sehingga Parni memutuskan untuk mempercepat langkahnya menyusul yang lain. "Dari mana Parni?" tanya Bu Farida. Itu Bu, saya dari kamar mandi," jawab Parni gugup. "Oh, oke. Jadi ya besok kita libur, lusa baru masuk. Ini ada amplop sesuai nama, silahkan ambil di Rukmini. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Sampai ketemu hari Senin dan jangan ada yang terlambat." "Baik Bu." Semua antri di depan Rukmini untuk menerima amplop masing-masing. Bu Farida memang memberikan bonus tambahan pada karyawannya jika warungnya dipakai untuk acara besar seperti ini. "Mbak Parni, ini amplopnya." Rukmini menegur Parni yang melamun dalam antrian. Tangannya terulur untuk menyerahkan amplop Parni. Iya, terima kasih," jawab Parni sambil tersenyum tipis menerima amplop tersebut. Kemudian berjalan keluar warung soto. Sambil menunggu angkutan umum, Parni mengeluarkan kartu alamat yang sudah 1 minggu ini menghuni tas kecilnya. Wanita itu memutuskan ia akan ke sana besok. Beruntung sekali bisa libur sehingga ia tidak perlu izin. Ia sudah membulatkan tekad untuk membuang janin ini besok. Sementara itu, di Berlin, cepat Bu Miranti membuka kotak menggunakan pisau potong kuku yang selalu ada dalam tasnya. "Cepat Mah." "Iya, tunggu." Ali tampak bernafas lega setelah melihat isi kotak tersebut setelah dibuka dan terisi celana dalam Parni. Langsung saja Ali menyambarnya dari tangan mamanya, lalu membawanya ke hidung, membauinya dengan penuh hikmat. "Wah!" Bu Miranti kini yang mual melihat tingkah Ali. Apa-apaan anaknya ini, mengendus sempak Parni seperti orang sakau. "Ali, kamu kenapa seperti orang gila begitu? Celana dalam itu belum Mama cuci. Lihat saja masih ada setitik noda darahnya." Oceh Bu Miranti berapi-api. Ali tidak menjawab. Ia terus saja mengendus celana dalam Parni sambil memejamkan mata. Tidak lama tangannya terulur membuka selang oksigen yang masuk di kedua lubang hidungnya. Ia menghirup udara begitu dalam, kemudian menghirup celana dalam Parni kembali, hingga dirasa nafasnya cukup lega. Begitu terus bergantian. "Lihat Mah, Ali sudah tidak sesak nafas lagi kalau mengendus ini. Paru-paru Ali rasanya plong." Ali tersenyum lebar, menunjukkan celana dalam Parni. Jangan sampai ia juga harus mengendus sempak Parni. Ih. Sementara itu Parni sudah ada di depan klinik sesuai dengan kartu nama yang diberikan Wanti. Kakinya gemetar, perutnya mendadak mulas. "Masuk saja Mbak, tidak antri kok," ujar petugas parkir menegur Parni karena tidak juga beranjak dari posisinya. "Iya Mas, terima kasih." Parni mendaftar di meja pendaftaran sambil berbisik. Sudah ada petugas wanita parubaya di sana. Parni dicatat nama dan tempat tinggalnya. Kemudian petugas tersebut meminta Parni untuk duduk menunggu. 10 menit berlalu, keluar sepasang muda-mudi dengan raut sulit diartikan dari sebuah ruangan. Sang lelaki menuntun wanita yang terlihat masih sangat muda yang meringis. Parni bergidik. Ia memejamkan mata, antara takut, resah, dan ragu, semua menjadi satu. "Silahkan Mbak," seorang perawat memanggil Parni. Parni mengangkat garis bibirnya sedikit. "Berapa bulan usia kehamilannya?" tanya wanita berseragam itu. "Tidak tahu Dok," jawab Parni. "Kenapa ingin digugurkan?" "Saya korban perkosaan." Sangat pelan Parni bersuara, nafasnya bagai terhenti. Sang wanita berseragam menarik nafas panjang, lalu meminta Parni untuk duduk di sebuah berangkar yang sudah disiapkan. "Kita cek dulu ya, sudah berapa bulan usia janinnya. Kalau sudah besar, mohon maaf sekali saya tidak bisa membantu," terang wanita itu. Parni hanya bisa mengangguk tanpa berkata-kata.
Hatinya semakin resah. "Maaf, saya angkat bajunya ya." Wanita itu mengangkat baju kaos Parni, lalu menumpahkan gel di atas perutnya. "Mbak, coba lihat sini." Wanita itu memaksa Parni melihat layar monitor. Parni yang tidak paham hanya menurut, dan belum ada apa-apa terlihat di layar sana. "Mbak yakin mau menggugurkan mereka?" Maksudnya janinnya kembar, Mbak." "Mbak, gimana? Jangan berbohong, Dok. Ini, Mbak perhatikan titik ini, masih sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari butiran garam. Ada 2, Mbak bisa melihatnya." Iya, Parni menangis, bahunya bergetar hebat. Pikirannya melayang pada ketiga keponakan kembarnya yang selalu saja membuat harinya berwarna. Si kembar 3 juga yang selalu membuat ia tertawa karena sering sekali tertukar mengenalinya. Bagaimana? Masih sangat muda, jadi mudah untuk digugurkan. Biayanya juga lebih murah, terang dokter itu sambil menatap Parni dengan cukup serius. "Iya, tidak apa-apa, gugurkan saja," ujar Parni dengan tenggorokan tercekat. "Baiklah, Mbak akan saya bius lokal ya, agar tidak terasa sakit." Wanita dengan seragam putih itu bangun dari duduknya, berjalan ke arah rak kaca yang berisi susunan kotak-kotak putih. "Coba diraba perutnya. Sampaikan maaf untuk kedua bayi kembarnya karena terpaksa harus membuang mereka," ujar sang dokter, berharap Parni bisa berubah pikiran. Dengan lemah dan bergetar, telapak tangan Parni menyentuh perutnya yang masih datar, mencoba merasai ada yang istimewa di dalamnya. Darah dagingnya bukan hanya 1, melainkan 2 nyawa. Parni tersentak tepat saat dokter akan menyuntikkan obat bius ke tubuh Parni. "Tidak, jangan ambil bayi saya," isak tangis pilu Parni, membahana di ruang tindakan klinik aborsi. Sang dokter tampak bernafas lega, menyentuh pundak bergetar Parni. "Mbak harus yakin, ini semua takdir Tuhan. Tuhan menitipkan keduanya di rahim Mbak. Itu karena Tuhan tahu Mbak mampu melewatinya. Selamat ya, saya terharu." Dokter itu pun ikut meneteskan air mata. Begitu juga dengan seorang perawat yang ada di sana. Parni dibantu duduk oleh perawat tersebut, menggiringnya duduk kembali di kursi konsultasi tepat di depan sang dokter. "Ini vitamin untuk Mbak ya, tebus di apotik depan. Mbak jaga kesehatan dan makan yang teratur. Secepatnya konsultasi ke bidan atau dokter ya," pesan dokter pada Parni sebelum Parni keluar meninggalkan ruangan tersebut. Tangannya masih berada di atas perutnya, mencoba meresapi anugerah yang Tuhan berikan padanya dengan jalan yang sangat menyakitkan buatnya. Setelah dari dokter, Parni masuk ke dalam mall. Matanya masih mencari-cari di mana ada letak restoran cepat saji. Bahkan ia bertanya pada petugas keamanan. Kepala dan perutnya pasti bergejolak jika ia lebih dari 2 jam berada di dalam mall. Pandangannya menyapu kanan dan kiri area mall. Tangan Parni kembali menyentuh telapak tangan, menutup matanya sekejap dan bertutur. "Tidak apa-apa ya, bertiga dengan Bunda saja," bisiknya dalam hati dengan cucuran air mata. Cepat ia menghapus air bening yang turun di pipinya dengan punggung tangan, lalu berjalan cepat menuju restoran yang ia inginkan. Parni memesan 2 ayam goreng paha spicy, nasi kentang goreng, es lemon tea dan juga es krim yang menjulang tinggi. Semua masuk dalam mulutnya, tak ada yang terlewati, seakan tiada kenyang. Parni menghabiskan semuanya. "Enak nggak nak?" tanya Parni pada perutnya. "Ayo, mau makan apa lagi? Bunda turuti deh." Parni tersenyum senang. Mulai detik ini ia akan menerima buah hatinya dengan sukacita. Begitu nikmat yang ia rasakan, setiap suapan demi suapan masuk ke dalam mulutnya. Tanpa ia sadari, Eko, teman di warung soto, sedang berjalan-jalan bersama 2 anaknya, melihat Parni makan sendirian dengan lahap. Eko berjalan menghampiri Parni. "Mbak Parni di sini?" Mas Eko, iya atuh saya di sini. Masa saya di pantai?" "Ayo duduk." "Siapa ini?" tanya Parni, memperhatikan 2 anak lelaki Eko. "Anak saya Mbak, ini Dio dan ini Odi," ujar Eko memperkenalkan. "Istrinya nggak diajak Mas?" tanya Parni heran. "Saya sudah pisah ranjang setahun Mbak, nggak kuat sama ibunya anak-anak yang suka jualin barang di rumah." "Oh begitu ya, sayang sekali masih kecil ditinggal ibunya," ujar Parni pelan, sembari menyentil dirinya sendiri. "Ya begitulah rumah tangga Mbak, menikah bukan tandanya kita pasti lulus ujian dan bahagia. Justru banyak kerikil yang harus dilewati sama-sama."
Parni mendengarkan penuturan Eko dengan seksama. Dio dan Odi mau es krim? Tawar Parni. Mau Bude? Sahut anak lelaki yang berbadan lebih besar sambil menyeringai pada Parni. Jangan. Saya mau pulang kok Mbak. Mbak Parni jangan lama-lama di sini. Bahaya. Oh, bagus ya kamu Eko. Pantesan gak mau aku ajak rujuk. Ternyata kamu makan enak sama perempuan gatal ini ya. Seorang wanita berambut pendek dengan wajah berapi-api membentak Eko dan juga Parni, membuat bola mata Parni membelalak lebar. Mulutnya sudah terbuka ingin memberi pembelaan, namun gagal karena Eko menarik tangan istrinya menjauh dari Parni. Jangan ngaco kamu, dia teman kerjaku, jangan sembarangan bicara. Sudah sana pulang. Eko mendorong tubuh istrinya menjauh dari Parni. Terima kasih sudah menyimak, tunggu kelanjutannya ya Bunda cantik. Bye-bye.